Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Amalia Rahmanti beserta dengan teman-teman yang lain, yaitu Denanti Nurintani NIM 14 dan Afifah Layla Rifyanti NIM 19 akan mempresentasikan morfologi yang berjudul Pengertian Morfofonemik dan Jenis-jenisnya dalam Bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian morfofonemik. Apa sih itu morfofonemik? Morfofonemik adalah telaah tentang perubahan fonem yang terjadi sebagai akibat pertemuan morfem dengan morfem lain atau perubahan fonem yang terjadi sebagai akibat pertemuan morfem dengan morfem lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai proses morfofonemik. Di sini ada 3 proses, namun saya akan jelaskan 2 proses. Yang pertama yaitu contoh proses perubahan fonem. Perubahan fonem N pada morfem men dan pen itu berubah menjadi M jika kata dasarnya berawal dari PBF. Contohnya, men ditambah paksa itu menjadi memaksa. Sedangkan pen ditambah bantu itu menjadi pembantu. Kemudian ada lagi ini fonem N pada men dan pen itu berubah menjadi fonem N apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dari fonem T, D, S. Contohnya men ditambah dengan tulis jadinya menulis. Dan kedua contohnya pen ditambah tulis jadinya penulis. Dan kemudian proses yang kedua itu ada proses penambahan fonem. Penambahan fonem terjadi akibat pertemuan morfem men dengan bentuk dasarnya yang terdiri dari satu suku. Contohnya, men ditambah cat, jadinya mengecat. Kemudian, men ditambah bur, jadinya mengeblur. Kemudian ada penjelasan lainnya yaitu proses penambahan fonem terjadi juga sebagai akibat pertemuan morfem pen dengan bentuk dasarnya yang terdiri dari satu suku sehingga morfem pen menjadi penge. Jadinya begini. Contohnya pen ditambah bom jadinya pengebom. Dan ada lagi pen ditambah cat jadinya pengecat. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denanti Nurintani, NIM 14, izin melanjutkan presentasi yang dilaksanakan oleh Risma Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses hilangnya fonem. Proses hilangnya fonem N pada menasal dan penasal terjadi akibat pertemuan morfem menasal dan morfem penasal dengan bentuk dasar yang berawalan dengan fonem L, R, Y, W, dan nasal. Contohnya, menasal ditambah kata lerai jadi melerai. Yang kedua ada menasal ditambah kata lupakan jadi melupakan. Yang ketiga ada penasal ditambah kata lerai jadi pelerai. Yang keempat ada penasal ditambah kata lupa menjadi pelupa. Nah, di sini saya akan membahas tentang kaidah-kaidah morfem afiks menasal. Yang pertama ada menasal akan menjadi mem apabila diikuti bentuk dasar yang berawalan dengan fonem P, B, F. Fonem P akan hilang kecuali pada beberapa bentuk dasar yang berasal dari kata asing yang masih mempertahankan keasingannya. Pada bentuk dasar yang berprefiks. Contohnya, menasal ditambah kata paksa menjadi memaksa. Yang kedua ada menasal menjadi men apabila bentuk dasar yang berawal dari fonem T, D, S. Fonem T akan hilang kecuali pada beberapa bentuk dasar yang berasal dari kata asing yang masih mempertahankan keasingannya dan pada bentuk dasar yang berprefik. Ialah prefik ter. Fonem S hanya berlaku bagi beberapa bentuk dasar yang berasal dari kata asing yang masih mempertahankan keasingannya.
Contohnya, menasal ditambah kata tulis menjadi kata menulis. Yang ketiga ada menasal akan berubah menjadi men apabila diikuti bentuk dasar yang berawalan dengan fonem S, C, J. Fonem S akan hilang, misalnya menasal ditambah kata sapu akan menjadi menyapu. Fonem S hilang. Menasal akan berubah menjadi meng apabila diikuti bentuk dasar yang berawalan dengan fonem K, G, H, H, dan huruf vokal. Fonem K hilang kecuali pada beberapa bentuk dasar yang berasal dari kata asing yang masih mempertahankan keasingannya. Contohnya, menasal ditambah kata karang menjadi mengarang. Yang selanjutnya ada menasal akan menjadi me apabila diikuti bentuk dasar yang berawalan dengan fonem Y, R, L, W, dan nasal. Misalnya, menasal ditambah kata yakinkan, jadi meyakinkan. Selanjutnya ada menasal akan berubah menjadi menge apabila diikuti bentuk dasar yang terdiri dari satu suku. Misalnya, menasal ditambah kata bom, berubah menjadi mengebom. Selanjutnya ada kaidah morfofonemik pada morfem afiks penasal. Yang pertama ada penasal berubah menjadi pen apabila diikuti bentuk dasar yang berawalan dengan fonem P, B, F. Fonem P akan hilang, misalnya penasal ditambah kata pakai akan berubah menjadi pemakai. Yang kedua ada penasal menjadi pen apabila diikuti bentuk dasar yang berawalan dengan fonem T, D, S. Fonem T akan hilang kecuali pada beberapa bentuk dasar yang berasal dari kata asing yang masih mempertahankan keasingannya. Dan fonem S akan berlaku bagi beberapa bentuk dasar yang berasal dari kata asing yang masih mempertahankan keasingannya. Misalnya, penasal ditambah kata tulis menjadi penulis. Yang ketiga ada penasal berubah menjadi pen apabila diikuti bentuk dasar dengan fonem berawalan S, C, J. Fonem S akan hilang. Misalnya, penasal ditambah kata sadur jadi penyadur. Yang keempat ada penasal berubah menjadi peng apabila diikuti bentuk dasar yang berawalan dengan fonem K, G, K, H, dan vokal. Fonem K akan hilang. Contohnya, penasal ditambah kata karang jadi pengarang. Yang kelima ada penasal akan berubah menjadi P apabila diikuti bentuk dasar yang berawalan dengan fonem Y, R, L, W, dan nasal. Misalnya, penasal ditambah kata ramal akan berubah menjadi peramal. Selanjutnya ada penasal akan berubah menjadi penge apabila diikuti bentuk dasar yang terdiri dari satu suku. Misalnya, penasal ditambah kata bom akan berubah menjadi pengebom. Sekian presentasi yang dibawakan oleh saya. Kaidah morfofoni morfem afik ber. Ber yang pertama yaitu be apabila diikuti bentuk dasar yang berawalan fonem R. Misalnya, yang pertama, ber ditambah rantai menjadi berantai. Ber ditambah runding menjadi berunding. Ber yang kedua apabila diikuti bentuk dasar selain yang disebut di atas, ialah bentuk dasar yang suku pertamanya tidak terlahir dengan R dan bentuk dasar yang bukan ajar. Misalnya, ber ditambah kata menjadi berkata, ber ditambah tugas menjadi bertugas. Kaidah morfofenim
morfem afik per. Per yang pertama yaitu pe apabila diikuti bentuk dasar yang berawalan dengan morfem r. Misalnya per ditambah ringan menjadi peringan. Per ditambah rendah menjadi perendah. Per ditambah ragakan menjadi peragakan. Per yang kedua yaitu pel apabila diikuti bentuk dasar yang berupa morfem ajar, yaitu per ditambah ajar menjadi pelajar. Per yang ketiga yaitu per apabila diikuti bentuk dasar yang tidak berawalan dengan fonem r dan bentuk dasar yang bukan morfem ajar. Misalnya per ditambah kaya menjadi perkaya, per ditambah teguh menjadi perteguh, per ditambah satukan menjadi persatukan. Kaidah morfofeni morfem afik ter. Yang pertama, jika suku pertama kata dasar berakhir dengan bunyi er atau fonem r pada prefiksi ter, ada yang muncul dan ada pula yang tidak. Misalnya ter ditambah percaya menjadi terpercaya, ter ditambah cermin menjadi tercermin. Yang kedua, di luar kaidah di atas, ter tidak berubah bentuknya. Misalnya ter ditambah pilih menjadi terpilih, ter ditambah bawa menjadi terbawa, ter ditambah tertinggal menjadi tertinggal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.